saya sedang bersama dengan perempuan aktif dan juga influencer dan aktif banget di media sosial ya. Ini adalah Rima Permatasari. Selamat pagi Rima. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Putri. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini Rima? Alhamdulillah pagi ini baik ya. Semoga semua yang nonton juga baik. Nah, Tribuners kali ini tuh kita akan membahas perjalanan Rima dalam dia tuh aktif banget sekarang di sebagai founder Yayasan CAI ya. Iya betul. Nah, Tribuners nih sekarang kan kita di masa pandemi itu harus menjaga alam sekitar, terus nggak cuma manusianya aja yang dirawat, tapi alam juga tetap harus kita jaga. Nah, Rima ini salah satu perempuan yang menurut kita tuh keren banget karena dia tuh aktif sebelumnya juga udah membersihkan kolam yang di daerah rumahnya ya, jadi kolam ikan. Ya. Nah, bisa diceritain sedikit nggak sih untuk cerita awal nih Tribuners belum tahu kegiatan Rima sebelumnya tuh apa aja? Oke, jadi singkat cerita awalnya tuh aku kerja di bidang production house, bikin konten untuk iklan dan segala rupa. Masuklah masa pandemi. Setelah masuk pandemi aku jadi banyak di rumah karena banyak kegiatan yang di hold atau di cancel. Akhirnya sering jalan-jalan nih di rumah. Setelah sering jalan-jalan aku melihat kanan kiri ternyata alam ini tuh nggak sebagus dulu ya. Terus kayak lingkungan ini tuh udah mulai tercemar banget dan kotor. Itulah awal mulanya aku bikin perubahan, merubah selokan menjadi tempat swadaya ikan gitu Put. Cuman kalau yang tempat swadaya ikan ini ternyata nggak berjalan lancar. Tapi meskipun gitu, aku nggak patah semangat. Aku dan teman-teman melanjutkan kegiatan kita dan menjadi lebih serius. Akhirnya kita bikinlah Yayasan CAI, Cinta Alam Indonesia. Setelah itu kita lebih fokus lagi di alam karena sebenarnya sebelumnya udah lebih dari setahun bahwa CAI ini memang aktif untuk bersih-bersih curug. Tahu nggak sih di Bandung ternyata ada curug? Kita malah nggak tahu ya di Bandung ternyata ada curug dan itu memang baru ditemukan. Ya. Curug tuh air terjun ya, jadi kayak ternyata tuh itu baru ditemukan setelah kita rajin bersih-bersih lingkungan sekitar Put, gitu. Nah karena kita udah rutin, akhirnya kita memantapkan diri untuk membentuk yayasan. Dan itu Yayasan CAI? Iya betul, Cinta Alam Indonesia. Yayasan CAI ini tuh memang baru banget pas masa pandemi ini ya? Baru banget masa pandemi dan kita tuh baru legalnya tuh tanggal 25 April 2021. Jadi selama 1 tahun bergulir tuh kita memang langsung yaudah berjalan sama sebenarnya ini lebih dari sebuah sesuatu yang luar biasa juga ya karena cepat terus ya mungkin Tuhan juga memberikan petunjuk sama kemudahannya tuh ya di sini karena kita di sini kan bebenah alam juga. Ya. Itu tadi seru banget, jadi suka bebersih wilayah di atas gitu, di daerah Ledeng. Ya. Kenapa alasannya? Kan maksudnya pas pandemi orang-orang lebih senang rebahan gitu ya saatnya istirahat. Tapi kenapa Rima memilih untuk ayo deh bebersih daerah sekitar, kenapa tuh? Oke, sebenarnya bukan cuman aku, tapi kami founder di Yayasan CAI itu ada yang kena PHK, ada yang kena cutting karena gara pandemi. Daripada kita pusing karena memang ini udah kenyataan yang ada ya, ketika kita segi ekonomi kita turun karena kita nggak kerja dan segala rupa, tingkat stres tuh meningkat. Nah cara kita tuh healing balik lagi ke alam. Akhirnya teman-teman di Yayasan CAI ini memutuskan untuk yaudah deh kita manfaatkan waktu yang kita punya mumpung belum kerja lagi, kita bersih-bersih. Ternyata dengan kayak gitu malah hati ini tuh jadi tersentuh dan akhirnya kita jadi fokus di sini gitu. Kita juga udah buka jalur hiking. Jadi kalau misalnya teman-teman nih tinggal di sekitar Bandung, mau hiking bingung, kalian bisa banget mampir ke sana karena di sana tuh kalau hiking kita akan mengarahkan ke tempat mata air di kota
Kota Bandung. Tahu nggak di mana? Makanya harus cari tahu ya. Berarti itu sih hiking, apalagi sekarang kan banyak yang senang liburan tuh naik sepeda, terus juga hiking ya. Dan itu udah disebarin di media sosial atau masih rahasia gitu? Sebenarnya kita udah coba up sih berkali-kali. Cuman memang ketika belum ada tempat yang kayak orang tuh ngelihat sisi menariknya di mana, orang juga mungkin keinginan untuk datangnya belum ada. Terus kalau misalnya teman-teman datang juga dari kita pribadi masih agak malu karena di sana banyak sampah. Tapi ini udah dalam proses banget. Kita dibantu Satgas Citarum Harum, DPU Kota Bandung, DLHK Kota Bandung. Akhirnya bersinergi, udah lebih dari 2 bulan ini rutin bersih-bersih ya. Dan ternyata sampahnya luar biasa. Jadi teman-teman, aku minta tolong banget yuk bantu kurangin sampah. Itu keren banget sih, dari setiap bercerita sama Rima gitu selalu ada hal-hal baru dan yang itu tuh di luar ekspektasi orang-orang gitu. Di saat orang-orang pengennya tuh ya udah gitu menenangkan diri dan mereka tuh bingung kan caranya gimana, ternyata dengan kita kembali ke alam itu jauh lebih baik ya. Benar banget, itu jauh lebih healing. Terus dengar suara gemericik air tuh kan bikin kita jadi refresh sendiri juga. Dan ternyata selain bermanfaat untuk lingkungan, buat diri kita juga bermanfaat. Betul. Dan Rima juga kan sempat cerita kan pengen ngajak perempuan-perempuan lainnya untuk gabung juga nih, peduli juga soal alam. Nah sekarang udah nyampe seperti apa nih? Ini yang menarik. Sejak awal pergi kegiatan, kalau yang di Papici itu ada ceweknya beberapa. Tapi ketika kita sudah masuk ke Yayasan Cai, aku satu-satunya cewek, satu-satunya founder, satu-satunya anggota, nggak ada cewek lagi yang lain. Dan ini sempat buat aku tertarik, kayaknya aku harus bikin program empowerment deh, gitu. Karena kan sebenarnya aku butuh temen juga ya. Ketika semua laki-laki, aduh aku bingung juga gitu. Nah sebenarnya yuk buat teman-teman cewek yang ternyata tertarik di lingkungan atau sosial, kita juga ada seni dan budaya, bisa merapat ke Yayasan Cai. Berarti memang ini terbuka ya untuk siapapun yang emang ingin ikutan menjaga alam sekitar juga bisa ikut gabung. Iya bener banget. Terus selain jaga alam sekitar, kita juga dari segi tradisi, kita tuh ada pencak silat, ada panahan. Anak-anak di sana masih bisa main egrang. Udah gimana ya, sesuatu yang di Bandung memang banyak tertinggal tuh ternyata sini tuh ada. Berarti yang nggak cuma melulu aktif di sosial media, tapi kita juga hidup benar-benar berdampingan sama alam sekitar ya. Bener gitu banget. Teman-teman bisa mampir deh sekali. Terus juga kegiatan Rima nih, si Yayasan Cai ini kegiatannya apa aja? Apakah setiap minggunya ada kegiatan atau seperti apa? Sebenarnya kegiatannya itu selain mingguan, kita juga ada kegiatan harian. Untuk beberapa teman-teman yang memang tadi belum kerja, fokus untuk bersih-bersih di sekitar. Apalagi kemarin tuh kita mau tanggal 5 Hari Lingkungan Hidup. Sebelum tanggal 5 tuh kita fokus benar-benar setiap hari bersih-bersih, dan kedepannya juga kita terus melakukan penanaman. Ini juga udah melakukan beberapa penanaman untuk jangka panjangnya. Jadi yang rutin dilakukan itu setiap minggu ada pencak silat dari seni budayanya. Terus untuk di lingkungannya kita selalu rutin bersih-bersih, ada penanaman, ada macam-macam deh pokoknya. Kalau misalnya yang lain masih dalam proses. Tantangan untuk ngajakin orang-orang sekitar untuk lebih peduli sama alam, apa sih yang dirasain Rima? Aduh, tantangannya nggak jauh-jauh dari sekitar gitu. Karena ada banyak juga orang tuh berpikir kayak, ngapain sih? Itu orang tuh pada ngapain sih di situ terus gitu. Karena mereka belum melihat bahwa ini tuh dampaknya long term, bukan sesuatu yang sekarang aja gitu. Nah, ketika itu jadi untuk PDKT ke warga di sekitar juga effort sih, sebenarnya lebih effort. Karena kalau orang luar itu mungkin akan lebih mudah ketika paparan kita sudah matang, orang tinggal datang kan. Tapi kalau warga sekitar yang memang hidup di sana, kita juga perlu banget nih sama-sama saling tahu ke depannya untuk apa, dari segi manfaat dan segala rupa. Jadi itu komunikasi yang harus panjang dan ternyata nggak mudah. Iya sih, pasti susah ya. Tahunya pas udah beres jadi orang tinggal nikmatin aja, oh bagus ya ternyata ada tempat ini gitu. Gitu sih. Nah, terus Rima juga kan aku lihat nih di
aktif banget ya di Instagram, di TikTok juga selalu ada aja muncul. Ini gimana nih bisa membagi waktu antara kesibukan diri sendiri sama juga tetap aktif gitu di media sosial? Gimana? Oke, ini ada sedikit tips sih dari aku, cara aku menjalani 24 jam yang aku punya. Jadi aku tuh berpacu sama dua hal. Yang satu tantangan, yang satu skill. Ketika skill yang aku punya nambah, kalau misalnya skillnya banyak tantangannya dikit, aku bosen. Tapi ketika tantangannya terlalu banyak, skill aku belum mampu, aku juga bakal anxiety. Iya. Aku bakal Tertekan gitu. tertekan terus kayak khawatir ini bisa nggak sih. Nah, ketika adanya itu, aku tuh menanamkan untuk aku tetap melakukan produktivitas tanpa tekanan. Jadi kalau misalnya aku punya waktu luang, kayaknya aku pengen bikin konten deh TikTok, bikin lah. Ketika aku pengen fit, aku bikin fit. Tapi aku nggak mematok kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis harus ini TikTok bla 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 bla. Ada temanya gitu ya. Ya, kalau misalnya terlalu kayak gitu, aku juga nanti akan fokus sama waktunya. Terus nanti malah waktu itu jadi tekanan itu yang ada di diri kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang negatif. Jadi kalau lagi mau kerjain, kalau lagi nggak mau istirahat dulu sampai cukup. Jadi waktu 24 jam itu bisa macam-macam banget. Kalau misalnya aku lagi pengen istirahat, aku istirahat. Dan kerja tuh kan memang ada waktunya. Ketika aku kerja, aku fokuskan dan biasakan aku tuh H-1 atau H-2 sebelum deadline udah aku selesaiin. Jadi aku punya waktu luang untuk melakukan hal-hal di luar kerjaan aku yang lebih bikin aku ceria dan produktif gitu. Nah, soalnya kan banyak nih sekarang yang ingin mencoba kehidupan baru lewat media sosial, tapi malah jadinya terus-terusan konten dan malah jadi nggak ada dampaknya apa nih untuk lingkungan sekitar gitu, untuk followersnya sendiri kan. Nah, kalau untuk Rima sendiri nih, untuk cara memilih konten yang kita kan influencer nih, tapi tetap berisi pesan-pesan yang edukatif itu di-maintain nggak sih si tema-temanya gitu? Sebenarnya tema nggak aku maintain banget. Seperti tadi aku nggak ada tekanan untuk aku melakukan sesuatu. Tapi sebelum aku posting atau sebelum aku melakukan sesuatu, aku mempertimbangkan apakah yang aku upload ini akan ada dampak negatif atau dampak positif. Kayak misalnya, kayak dalam berbusana, aku tuh seringkali bukan berarti aku harus rapi banget, enggak. Tapi ketika ada orang lain bajunya misalnya aneh lah ya, tapi itu mereka nirunya dari aku nih. Nah, ini mungkin sedikit ke arah agama ya. Itu kan jadi dosa jariah. Misalnya, kenapa kamu kayak gini? Ya soalnya aku ngikutin Rima. Nah, aku berpikir ke sana. Ketika misalnya aku mengupload sesuatu yang positif atau berbobot info, sekecil apapun orang baca itu jadi amal buat aku, amal jariah. Jadi dalam segala sesuatu yang aku lakuin, tetap aja berpegang teguhnya aku tetap sih ke agama. Yang nomor satu di senternya tuh Allah. Ya. Soalnya sering banget ya kontennya beragam, tapi kita jadi bisa lihat banyak hal gitu. Iya. Padahal konten aku tuh macam-macam kan. Ada parentingnya, terus ada lingkungannya, terus ya ada beauty juga. Kayaknya semua itu tuh ketika kita kemas dengan sama kok, jadinya outputnya tuh bakal sama gitu. Kadang kalau yang lain tuh misalnya udah make up ya udah toh di sana, itu sih nggak salah. Semua orang itu dalam memaintain kontennya atau berinfluencer juga nggak ada yang salah, baik-baik aja. Cuman kalau pesan dari aku sih, ketika kita punya audience, ketika kita punya followers, jangan sampai kita salah nge-influence. Sekarang tuh banyak banget kan influencer, tapi misalnya uploadnya judi online atau apa, itu kan nggak baik. Nah, alangkah baiknya yuk teman-teman tuh coba deh kasih afirmasi yang supaya orang lain tuh mau melakukan sesuatu. Ya tadi kan afirmasi menanam pohon tadi lewat postingan Instagram aku suka lihat, dan itu kan bikin orang nyari tahu, dan kita pengen tahu juga ini seberapa sih dampak lingkungan untuk lingkungan sekitar kita kan. Nah, apakah ada followers yang ikut jadi tertarik gitu, sampai Kak konten kakak tuh menarik perhatian aku banget, aku pengen banget deh, kayak menginspirasi aku banget. Sempat ada nggak sih followers yang kayak gitu? Ada. Jadi sampai kayak, kok gimana cara daftarnya ya untuk gabung, tapi misalnya aku di kota lain. Ya kalau di kota lain aku bukan gak mau sih, paling aku
ya kamu bantu ini aja ya, posting misalnya kita lagi open donasi atau segala rupa. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman di Bandung, biasanya aku kasih alamat, yuk mampir dulu aja. Kan kalau yang kayak gitu, kalau tertarik ya lanjut. Tapi aku juga nggak terlalu untuk kayak open recruitment. Kenapa? Karena untuk alam tuh memang harus dari personally. Ketika kita rekrutmen, orangnya memang gak mau, dia jual leha-leha, gak akan terlalu peduli gitu. Kayak simple sih, sampah aja. Ketika kita nggak mindful, orang bisa banget buang sampah di mana aja. Dan termasuk aku yang dulu mungkin kalau misalnya abis buang-buang. Tapi kalau sekarang kayaknya bawa sampah tuh ini jadi harus aku bawa deh. Setidaknya nyampe ke rumah, aku kan buangnya ke TPS atau segala rupa. Jadi meminimalisir dari diri sendiri dulu. Dari mana harapannya apa sih untuk anak-anak muda nih, terutama followersnya Rima kan juga sebagai influencer, apakah ada harapan lain untuk teman-teman yang lainnya? Ada sih. Sebenarnya kalau dilihat anak zaman sekarang tuh rata-rata citanya jadi YouTuber atau influencer atau sesuatu yang di media. Nggak salah, bagus banget. Tapi harapannya bikinlah konten yang edukatif. Meskipun konten edukatif itu sedikit peminatnya, tapi jika semakin banyak orang yang melakukan itu jadi hal yang terbiasa. Jangan sampai hal yang terbiasanya tuh hal yang malah kayak gak ada suatu faedahnya yang bisa kita petik. Harapan aku sih teman-teman, dari sekecil apapun, coba memberikan afirmasi-afirmasi positif. Berarti apakah ada kegiatan di Yayasan CI nggak sih untuk dalam jangka waktu dekat ini? September mungkin. September bakal Ya, ada. Hari Bambu Internasional. Gitu. Jadi Hari Bambu Internasional kemungkinan besar acaranya juga lumayan. Jadi saat ini masih dalam proses perizinan dan segala rupa. Oke Tribuners, seru banget ya ngobrol segala macam perjalanan Rima dan tantangannya tadi, dan banyak juga pesan-pesan yang inspiratif banget dari Rima. Terima kasih banyak loh Rima, udah lumayan datang ke studio Tribun Jabar dan mau berbagi ceritanya untuk Tribuners semuanya yang nonton hari ini. Oke Tribuners, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa bagikan video-videonya karena ini adalah kita share kebaikan ya sama teman-teman semua, dan juga semoga bisa jadi video yang bermanfaat buat para Tribuners semua. Dan satu lagi jangan lupa tetap prokesnya, jangan lupa pakai masker dan juga cuci tangan dan jaga jarak 1 meter sama orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye bye.